berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam sholat subuh berjamaah. Kita lanjut dengan kajian tahsin tilawah, mempelajari tajwid disertai penjelasan maknanya, dan dilanjutkan dengan tanya jawab masail agama. Semoga rangkaian-rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan, yang hendak kita kerjakan, selalu diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Serta menjadi asbab Allah sayang kepada kita, Allah ridhoi kita, sehingga bila mana saatnya malaikat Israel menjemput nyawa kita, kita diberikan hadiah oleh Allah husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kita lanjutkan pada suratul Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama Jadi tasdidatnya kita jaga ya. Pertama alladzina, lam di sini tasdid ya. Kemudian ya'kuluna ar-riba, ini roknya juga tasdid. Illa, nah ini juga tasdid. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Nah, jadi sinnya ada dua di sini ya. Yatakhabbatuhush. Nah, ini sin yang bertitik tiga dibaca ke tebal. Kemudian minal mas. Nah, seperti itu. Karena sinnya bertasydid. Kemudian tipis karena tidak ada titiknya ya. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa di sini ada beberapa bacaan yang perlu kita dengungkan. Yang pertama famaja, nun mati bertemu jim, namanya ikhfa ya, ikhfa hakiki. Kemudian yang kedua mau'izatum tum. Nah di sini tanwin berjumpa dengan mim idgham bihun. Kemudian fantaha
nun mati bertemu ta ikhfa juga ya. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Nah, di sini ada 3 tasydid ya. Yamhaqullahu, nah ini lafaz Allah, kemudian hurriba, ra-nya juga tasydid. Yang berikutnya bis shadaqat wa yurbis shadaqat, ngaten nggih. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum lahum ajruhum 'inda rabbihim. Jangan lupa ada huruf qala aj gitu ya. Jadi kita tunaikan ya. Kemudian nah, ini juga dibaca mendengung. Non mati berjumpa dengan dal. Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini banyak wawu. Nah, ini pengucapan wawu jangan terkesan huwa ditebalkan. Biasa mawon nggih, wah gitu. Jadi contohnya begini kurang lebihnya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu
wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Pada kalimat minar ini ada ro, ya. Ro-nya berharokat apa? Kasroh. Nah ini dibaca tipis, ya. Ada ro itu tebal. Ar-Rahmanir Rahim ini tebal. Nah ro yang berharokat kasroh di sini dibaca tipis. Caranya bibirnya itu diposisikan seperti senyum. Minari gitu. Ya, kayak orang senyum, ya. Jadi bibir yang sebelah kanan ditarik ke kanan, yang kiri ditarik ke kiri, ya. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. La tadlimuna wa la tudlamun. Nah di sini kalimat la tadza, nah dha ini ada satu sifat namanya isti'la, ya. Berbeda dengan dzal. Kalau dzal istifal. Perbedaannya la tau, ada semacam suara yang menebal gitu. Kalau dzal itu dia menipis, ya. Nah, la tau limuna, katakan, ya. Nah, itu cara melafazkannya ketika mengucapkan dha. Lesan kita naikkan ke langit-langit mulut yang ada di atas. Kalau istifal, lesan datar gitu. La tadlimuna wa la tudlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Nah ini kadang mengucapkan mai. Nah ini kurang sempurna. Sempurnanya mai. Nah, bunyinya mai itu. I bukan e, ya. Kalau yang kurang sempurna mai gitu. Tidak, ya. Nah, kita contohi yang sempurna. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga hati kita selalu mendapatkan penerangan dari nur dan cahayanya Al-Quran. Wabil khusus di kuburan kelak kita pun mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Kita terangkan terjemahan dan juga penjelasan makna tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang artinya ayat 275, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal abadi di dalamnya. Alhamdulillah hadirin sekalian, pagi hari ini pembahasan kita adalah seputaran tentang riba. Ya, riba ini ada yang namanya riba dalam utang piutang itu ya. Dalam hadisnya baginda Nabi disabdakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad utang piutang pihak orang yang menghutangi, ya ini kok menarik kemanfaatan, maka kemanfaatan tersebut itulah hukumnya riba. Jadi salah satu contoh, kalau akadnya kita menghutangi 100.000 misalkan ya, nanti kalau mengembalikan 110.000. Nah, di sini kan ada kemanfaatan berupa 10.000, maka yang 10.000 ini hukumnya adalah riba. Gitu. Begitu juga sebagian ulama itu saking hati-hatinya, ya. Seperti Imam Nawawi itu beliau menghutangi orang, ya. Itu mau lewat di samping rumahnya itu tidak berani. Karena apa? Kalau lewat di samping rumahnya, khususnya di siang hari, nanti beliau mendapatkan naungan dari bayang-bayang rumahnya orang yang beliau hutangi, itu kan kemanfaatan. Saking hati-hatinya beliau minger itu, mencari jalan lain supaya tidak mendapatkan kemanfaatan berupa bayang-bayangnya orang yang beliau hutangi. Nah, tentang riba ini hadirin sekalian, konsekuensinya masya Allah berat sekali ya, berat sekali. Di antaranya orang yang makan riba, yang menulis riba, kemudian semua yang berkaitan dengan riba ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat ini sebagian ulama menerangkan apa? Jauh dari rahmat, jauh dari sayangnya Allah. Anaknya orang itu sudah nggak disayangi lagi sama Allah itu. Nah, maka disinilah kita syukuran sekarang ini sudah ada bank-bank yang syariah ya. Nah, itu kan sama-sama mengambil keuntungan, Pak. Misalkan bank yang bukan syariah ya, itu kan juga mengambil bunga. Kemudian yang bank syariah juga mengambil bunga. Nah, di sini kita bedakan.
Bedanya apa? Kalau bank yang syariah itu akadnya adalah jual beli, tidak ada utang piutang. Nah, tidak ada utang piutang. Bahkan misalkan seorang nasabah menaruh uangnya di bank syariah, itu pun akadnya itu bukan menyimpan. Kalau menyimpan ya tidak boleh digunakan sama pihak bank. Tapi akadnya nasabah itu menghutangi bank yang dia titipi uang tadi. Lah maka kalau namanya bank dihutangi ya boleh, mau diputar, dijadikan usaha jual beli di pasar, dijadikan usaha jual beli properti ya, perumahan dan lain sebagainya, itu hak dia gitu. Nah maka disinilah hadirin sekalian nanti bahkan berat sekali itu. Nah, orang yang riba itu sama saja nantang perang Gusti Allah itu. Nantang perang Allah. Lah gimana dia mau menang? Oh, yang ditantang itu zat yang maha menciptakan alam semesta. Lah maka kadang orang itu loh kan sama-sama ngambil keuntungannya, Pak. Ya beda. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sudah, ini ada permisalan mekaten. Orang kawin dengan orang zina itu kan sama-sama memasukkan ke dalam lubang kemaluannya wanita, gitu. Bedanya di mana? Bedanya di akadnya. Yang orang akad nikah, angkah tuka wazawajtuka, gitu. Saya nikahkan kamu dengan fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Si suami menerima atau mengkabul, qabil tu nikah, haha, saya terima nikahnya. Lah sedangkan orang yang zina itu kan ya ini wow sak jamnya piro kan. Nah, itu. Lah bedanya di sini. Nah, bedanya di dalam akad. Begitu juga urusan riba sama jual beli, sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, bedanya di dalam akadnya. Maka kalau akadnya jual beli, tidak ada akad utang piutang, maka mau mengambil keuntungan berapapun itu ya terserah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Misalkan satu gelas ini, satu gelas ini harganya mungkin 3.000 lah atau 5.000, mau dijual 5 juta boleh-boleh saja. Nah, asalkan antara penjual dan pembeli antarodin saling ridho gitu. Nah, kadang kan ada orang ya, masya Allah, mungkin karena alim ulama karena apa, akhirnya rida yang dipakai harganya 80.000 dijual 8 juta. Nah, kalau jual beli itu boleh-boleh saja. Tapi paling tidak itu jual belinya jangan di masjid lah ya. Kadang kan sebagian di majelis ilmu, di majelis pengajian langsung, wah ini siapa yang berani nawar apa namanya rida yang dipakai ini. Ini sebenarnya kurang layak lah ya. Kalau kita akadnya pengajian ya pengajian, akadnya majelis ilmu ya majelis ilmu, nanti jualannya boleh buka warung di pasar sana atau kios ya gitu. Maka ini kalau jual beli boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Bahkan pena yang harganya 3.000 mau dijual 300.000. Yang penting innamal bai'u antarodin. Gitu. Dalam sebuah hadis seperti itu. Jual beli itu dasarnya adalah suka rela atau saling meridhokan, saling merelakan. Seorang penjual melepas barang yang ia jual dengan ridho, dengan senang. Seorang pembeli melepas uangnya, melepas benda yang dibuat membeli atau harga itu. Nah, maka di sini sudah dijelaskan oleh Allah Taala wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah ini kadang ada orang, ya kalau saya dulu sudah kadung, sudah terlanjur gimana? Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang dia didatangi nasihat agama, wabil khusus tentang riba ini, lah kok dia fangtaha sudah berhenti, ya sudah, insya Allah dia akan diampuni oleh Allah. Falahu masalaf, apa yang sudah lewat ya sudah dia boleh memilikinya. Gitu.
Nah ini kadang ada orang nggak bisa meninggalkan riba, misalkan ya ini misalkan apa namanya sudah kadung punya rekening tabungan di bank yang non syariah, bunganya sudah banyak, nggak apa-apa diambil, cuman jangan dimakan. Nah jangan dimakan ya, boleh bunganya tadi untuk membuat fasilitas umum, memperbaiki jembatan. Nah, ini jembatan yang lagi rusak tuh dikembangkan itu, gitu. Kita kalau mau ke sini kan dulu cepat karena jembatannya ini rusak jadi mubeng-mubeng dulu. Nah, boleh dibuat membangun WC-nya masjid mana, mahalah mana, ya, masjid yang sekiranya perlu dibangunkan tempat buang air. Nah, boleh itu. Intinya apa? Kalau hasil dari bunga riba itu jangan masuk ke dalam perut. Sebagian ulama membuatkan jalan keluar seperti itu. Buat beli paving, disodakohkan di gang desa kita, gang kampung kita. Dibelikan paving untuk maving halaman masjid mana atau madrasah mana. Perkataan ya. Nah, kemudian kalau orang itu sudah bertaubat, sudah meninggalkan riba, wa amruhu ilallah, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Lah kok ngulangi lagi, wa man adafa ulaika ashabun nar, kok ngulangi lagi, mereka itulah penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik, hum fiha khalidun, mereka kekal abadi di dalamnya. Nah kadang ada orang begini, terus gimana Pak, saya kok mendapatkan kerjaan itu di bank yang non syariah itu, yang berkaitan dengan riba. Ini daruratnya, seandainya tidak ada pekerjaan selain itu ya daruratnya boleh. Tapi kita mengambil secukupnya, yang sekiranya cukup untuk menghidupi kita, keluarga kita, anak istri gitu. Nah nanti kalau sudah dapat pekerjaan yang lain, nah kita bisa resign, bisa pindah gitu. Mengatakan lagi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat 276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Jadi yang namanya riba, janji Allah akan dihancurkan. Ya, orang itu hartanya banyaknya kayak apapun, kok hasil itu tadi nganaknya duit, istilahnya orang Jawa ya. Nah, ngijami orang mau pergi ke Taiwan, pergi ke Hong Kong sekian juta. Ya kalau bulan depan kamu lunasi utang kamu 15 juta, ya melunasinya 16 juta. Nah, bulan depan kok belum bisa nyaur lagi, bulan depannya lagi jadi 17 juta. Nah, gitu. Jadi walaupun kelihatannya keuntungannya menggiurkan, banyak pasti akan hancur ya. Entah mungkin keluarganya ada yang sakit sehingga dibikin berobat ke sana kemari, tidak barokah. Lah yang barokah wayur bis sodakot, Allah akan mengembangbiakkan yang namanya sodakoh. Nah inilah ujian iman. Orang sedekah itu dohirnya kan uangnya habis ya, nah, karena mengeluarkan uang. Tapi kalau orang riba malah sebenarnya dapat bunga, dapat untung gitu. Nah, akan tetapi janji Allah justru malah berbeda. Nah, orang yang mengeluarkan hartanya untuk sedekah kelihatannya habis, duitnya habis, justru malah akan dikembangbiakkan oleh Allah. Orang yang riba kelihatannya tambah hartanya, justru malah dihancurkan oleh Allah. Kemudian ayat 277 yang artinya sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kuncinya orang hidup ayem itu bagaimana? Orang hidup tentrem ya ini, innalladzina amanu, syaratnya adalah iman, kemudian wa amilus sholihat, mau berbuat baik, berbuat baik pada dirinya sendiri, berbuat baik pada istrinya, pada suaminya, pada anak-anaknya, mantunya, cucunya, keponakannya, berbuat baik kepada teman-teman kerjanya, teman-teman dekatnya. Nah ini hadirin sekalian, wa amilus sholihat. Kemudian kuncinya yang
tiga, wa aqamus shalah, mendirikan sholat gitu. Nah, ini termasuk sebagian ulama itu mendirikan sholat itu saudara-saudara muslim kita yang belum bisa berangkat ke masjid, ya kita tuntun. Nah, kita datangi ke rumahnya, kita ulurkan tangan kita tuntun ke masjidnya Allah. Itu termasuk makna iqamus shalah, mendirikan sholat gitu. Kemudian yang keempat, kunci supaya orang itu hidupnya tidak dalam ketakutan, tidak dalam kesedihan, wa atauz zakah, mau menunaikan zakat. Nah, ini zakat sudah sering kita sampaikan, ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu zakatul mal, zakat perdagangan, zakat peternakan, dan lain sebagainya. Termasuk yang fardu nanti, semoga Allah panjangkan umur kita, ketemu Syawal lagi ya, amin ya. Nah, zakat fitrah itu. Kemudian hadirin sekalian, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala dari Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak takut dan juga mereka tidak bersedih. Nah, hanya kalau orang ingin ayam ya, kuncinya 4 ini: iman, amal soleh, mendirikan sholat, membayar zakat. Kemudian ayat berikutnya 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jadi kalau orang Islam ya, orang Islam itu mau kembali kepada ayat ini. Sudah semua nasabah-nasabah itu mencabut rekeningnya dari bank yang non syariah kembali kepada syariah. Sudah itu orang kafir itu kelabakan itu. Nah, karena orang kafir kan hidupnya dengan riba. Nah, begitu juga misalkan kita orang iman, orang Islam lebih bangga, lebih senang belanja di tokonya tetangga kita yang muslim. Nah, walaupun tokonya mungkin kadang tampilannya kurang baik ya, seminggu saja, 1 pekan saja menahan diri dari berbelanja di tokonya orang yang bukan Islam, kembali kepada menolong saudara muslim. Sudah itu gulung tikar semua itu. Nah, gitu. Nah, ini saja dengan adanya banyak pengumuman-pengumuman, misalkan kita mulai tinggalkan kedai-kedai atau toko-toko yang membantu menghancurkan saudara muslim di Palestina, gitu. Pokoknya produk-produk yang ada kaitannya orang-orang yang menghancurkan saudara muslim di Palestina, tinggalkan. Itu sudah mulai ini. Gerai sana tutup, toko ini tutup. Nah, maka di sini dengan kita itu berbangga dengan saudara muslim, di situ ada menolong kepada saudara muslim. Nah, cuman ya itu tadi, kita jangan bakhil kalau tokonya sudah rame. Nah, kita kembang biakan dengan cara sodako. Bahkan ceritanya itu ada orang itu di zaman sahabat membagi hasil usahanya itu sepertiga. Nah, beliau seorang yang memiliki kebun kurma. Jadi setelah panen, hasil keuntungannya dibagi 3. Sepertiganya untuk tambahan modal, sepertiganya untuk menafkahi anak dan istri, sepertiganya berikutnya diberikan fisabilillah, jalan kebaikan, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya datang suatu masa paceklik, tidak ada hujan sama sekali. Gitu. Akhirnya seorang sahabat tadi sholat di kebunnya, minta kepada Allah, ya Allah, kebunku ini hasilnya sepertiga untuk keluargaku, memberikan nafkah kepada mereka, sepertiga untuk menambahkan modal untuk usaha yang berikutnya, sepertiga aku sodakohkan, aku infakkan di jalanmu ya Allah. Akhirnya langsung turun hujan, dan yang anehnya, yang ajibnya apa? Hujan itu khusus di kebun beliau. Khusus, maka dari langit pun katanya ada hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Maka telepon itu namanya hatif bahasa Arabnya. Nah, suara tadi bilang ini hujan khusus
untuk kebunnya orang yang sepertiga hasilnya digunakan fisabilillah. Makanya ini menjadi karomah, kemuliaan, menjadi keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya tadi. Kemudian hadirin sekalian, ayat 279 yang artinya jika kalian tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika kalian bertaubat, maka kalian berhak atas pokok hartanya. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizalimi. Ya, jadi kalau orang sudah dinasihati tentang riba, ya, kok tidak mau meninggalkan, itu tadi sama saja nantang perang Allah dan Rasul-Nya. Ya, saya masih punya rekening di di bank non syariah gimana? Yaitu kalau fatwanya para alim ulama boleh, tetap boleh. Cuman yaitu tadi bunganya atau itu tadi ya kelebihannya itu dari harta yang kita simpan di situ itu jangan digunakan. Atau kalau seandainya digunakan, yaitu tadi kita kembalikan kepada fasilitas umum. Sehingga bukan untuk pribadi, apalagi kalau sampai masuk ke perut, jangan sampai. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya 280 ya. Dan jika orang berutang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kalian menyedekahkan, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi kalau pihak orang yang berhutang itu wajib niat untuk menyaur. Nah, jangan SPD sak penake dhewe. Serget utang males nyaur. Nah, ini nggak baik ini. Makanya kalau utang ya dicatat utangnya berapa, kemudian janji nyaurnya itu kapan. Akan tetapi pihak orang yang menghutangi, bila mana orang yang berhutang kepadanya kok ada kesulitan menyaur, hendaklah diberi sedekah walaupun tambahan waktu. Nah, walaupun tambahan waktu. Bahkan kalau seandainya digugurkan wa antasaddaqu khairul lakum, seandainya kalian mensedekahkan, sudahlah utangmu saya bebaskan. Saya bebaskan semuanya, saya bebaskan sekiannya, separuhnya dan lain sebagainya. Khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, bila mana kalian semua mengetahui. Ya, maka di sini pentingnya nggih tasihul muamalah, meluruskan muamalah. Akad itu apa? Nah, kalau utang ya niatnya nyaur ya. Kalau orang yang menghutangi, sudah walaupun kamu akadnya hutang, saya rubah, ini saya sedekahkan untuk kamu saja. Nah, itu lebih baik ya. Ya. Kemudian kalau akadnya jual beli, ya kita tunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kalau akadnya sewa menyewa, nah, misalkan punya kontrakan, kalau sudah di akad awal kok saya menyewa, ya hendaknya orang yang menempati itu membayar. Ya. Jangan mentang-mentang ini teman saya sendiri, akrab dengannya. Akadnya dulu tuh apa dulu itu? Ya. Kalau memang diperbolehkan untuk tinggal di situ tanpa dipungut biaya, ya itu ya hendaklah berterima kasih kepada yang memfasilitasi. Gitu. Kemudian hadirin sekalian, ayat 281, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Maka ini hadirin sekalian termasuk bentuk takwanya kepada Allah. Nah, kita takut nanti di akhirat ada tuntutan, ada ini, maka dalam bab utang piutang dicatat, ditulis. Dalam urusan riba tadi sudah dinasihati oleh Al-Quran langsung, bukan yang menasihati orang, tapi ini langsung dari Allah, dari Al-Quran. Nah, maka di sini kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, karena takut nanti kalau kembali kepada Allah akibatnya bagaimana, siksaannya bagaimana, dan semua pasti akan ditunaikan balasannya itu. Amal yang baik
dibalas dengan surga. Semoga termasuk kita semua ya. Nah, amal yang buruk dibalas dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk kesempatan pertama pada doa bertanya untuk ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kami yang PNS maupun yang pensiun Iya. menerima gajinya atau pensiunnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah bukan di dalam syariah. Siap. Iya. Kemudian bagaimana agar uang kita yang diterima di bank itu tidak menjadi riba. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jawaban dari saya, bagaimana hukumnya jika kita punya buku kemudian menahan hajat, maaf seperti buang air besar, buang air kecil maupun buang angin. Dan bagaimana jika kita sedang sholat, misalnya sudah saat rakaat terakhir, tiba-tiba kita merasa ingin buang angin misalnya, apakah sholat kita itu boleh dilanjutkan atau harus dilanjutkan? Demikian saya mempersuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang PNS dari negara kan penggajian dilewatkan bank yang non syariah. Itu termasuk bisa dikategorikan keadaan darurat. Ya. Nah itu setelah menerima gaji dari tanggal yang sudah ditentukan, hendaknya untuk menghindari bahaya atau dosanya riba, secepatnya diambil. Nah, dan limitnya itu dibuat seminim mungkin, gitu. Diambil secara kontan atau boleh langsung ditransfer ke rekening kita yang syariah, gitu. Apalagi sekarang sudah ada kemudahan teknologi, ya. Langsung kutik-kutik HP, langsung transfer ke lewat mobil banking, dipindahkan kepada yang syariah, sehingga betul-betul kita minimalkan. Begitu juga sebagian ulama tetap masih membolehkan bila mana keadaan darurat untuk mentransfer, kalau memang tidak bisa kecuali di bank yang non syariah itu masih boleh, yeah. Tapi kalau sudah yang mengendap lama kemudian sampai bunganya banyak, lah ini bisa dikategorikan bahaya tentang dosanya riba. Kemudian pertanyaan yang berikutnya mengenai orang yang menahan hajat, baik hajat air kecil, air besar, atau hajat buang angin. Bila mana keinginan buang hajat kita itu sebelum sholat, misalkan sudah perutnya itu mules, ya, nyeri, ya sudah, jangan ditahan, dikeluarkan semua aja. Baik air kecil, air besar, atau anginnya dikeluarkan. Karena kalau hajat kita tadi terjadinya sebelum sholat, ya itu makruh ditahan itu. Nah nanti kalau nggak saya tahan, saya ketinggalan takbiratul ihram gimana, Pak? Nggak masalah. Karena orang sholat ketika dari awal sampai akhir kok masih menahan 1, 2 atau angin tadi, ini makruh hukumnya. Lah kalau seandainya hajatnya di tengah-tengah sholat, di awal sholat itu nggak kerasa apa-apa, tengah sholat baru, nah karena mungkin kebanyakan makan ketelo, ya, mengandung gas, ya, nah akhirnya tahajudnya itu sambil tahan itu tadi. Gimana kalau di tengah-tengah itu? Kalau di tengah-tengah itu seandainya kita masih bisa nahan sampai salam, ya itu tidak masalah, ya. Tapi kalau seandainya nggak tahan, kita di masjid bahkan sudah keperucutan sedikit itu, anginnya sudah keluar, ya nggak masalah juga. Nggak usah malu, kita langsung berbalik badan. Nah ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kita tutup hidung, langsung keluar dari masjid, cepat-cepat ambil air wudhu. Kalau jamaahnya masih, kita mengikuti jamaah yang masih ada.
Namanya itu kan hajat doruriyah ya, keperluan manusia yang tidak bisa dipungkiri, ya, nggak bisa dihindari. Jelas Bu ya? Iya, makatan. Monggo. Iya, siap. Iya, Wonten setunggal boleh. Belum dijelaskan yaitu adalah mendengarkan azan dan apa ancaman bagi orang yang tidak mendengarkan azan. Fadilah mendengarkan azan, ditambahkan lagi kita menjawab bacaan-bacaan yang disunahkan untuk dijawab. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah muadzin diam, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwata. Ini fadilahnya, insya Allah kalau meninggal dunia diberikan hadiah oleh Allah bernama husnul khotimah. Makanya adabnya kalau adzan, aktivitas rapat, aktivitas di pasar, aktivitas apa saja kita off-kan dulu, kita tutup sementara. Minimalnya mendengarkan bacaan adzan, menjawab, kemudian cepat-cepat menuju tempat ibadah untuk sholat. Berarti kalau tidak mengindahkan, ya bisa jadi sebaliknya, kita tidak mengindahkan doa-doa yang disunahkan dibaca ketika muadzin melantunkan adzan, bisa-bisa mendapatkan siksaan dari Allah yang namanya su'ul khotimah. Jadi kalau sudah terlanjur misalkan punya angsuran ke bank yang non syariah, ini untuk saat ini ada kemudahan dari bank syariah, boleh dipindahkan ke bank yang syariah, sehingga nanti kita ngangsurnya kepada bank yang syariah. Nah, itu nanti kita akodnya kan jual beli kepada bank yang syariah, kemudian yang non syariah akan ditutup oleh bank yang syariah. Jadi akodnya kita pindah. Itu ada solusi seperti itu. Misalkan di bank muamalat atau bank BSI sekarang yang besar ya. BRI Syariah sekarang sudah digabung dengan BSI. Dulu kan 3, BNI Syariah, Mandiri Syariah, sama BRI Syariah. Sekarang digabung jadi 1, BSI namanya. Makatan Pak solusinya seperti itu. Jadi tentang dalil bukan secara logika saja Di sini kan sudah jelas tadi kalau dalil dari ayat Al-Qur'an, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini secara Al-Qur'an. Kalau secara hadisnya begini Nabi yang kami ingat, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa wakilahu atau kama jaa fil hadis. Allah akan melaknat, menjauhkan rahmatnya dari pemakan riba, orang yang mewakilkan riba, orang yang diwakili atau diserahi riba. Ini secara hadisnya begini Nabi Muhammad SAW. Lah tentang solusi, contohnya misalkan kita mau bikin usaha yang namanya koperasi, itu tadi tinggal merubah akotnya Bapak. Jadi akotnya orang menyimpan duit di tempat kita itu bukan menyimpan, tapi menghutangi kita, kemudian kita putar untuk usaha. Akhirnya dari usaha kan kita dapat hasil, dari hasil kita bagi kepada nasabah. Atau bisa jadi orang yang menyimpan uang di tempat koperasi kita, akotnya memberikan modal, atau dalam bahasa Arabnya itu qirab, bagi hasil, memberikan modal kepada kita sebagai pemegang koperasi. Akhirnya kita putar. Nanti manajernya atau direkturnya gajinya setiap bulan berapa, kemudian yang bagian detailer berapa, pak satpamnya berapa, kemudian marketingnya berapa. Itu tergantung pada akotnya tadi. Tergantung kepada akotnya. Jadi kalau akotnya menyimpan kemudian diputer dapat bunga, lah ini namanya riba, itu haram. Tapi kalau akotnya tadi kirot itu memberikan modal kepada saya dipercaya,
Akhirnya saya putar, saya belikan sabun, belikan terus saya jual beli, dapat untung. Nasabah saya beli, bagi hasil. Itu namanya akad qirad. Lah kalau akadnya nasabah hanya menghutangi kepada saya, ya malah tanpa diberi keuntungan nasabah. Makanya tadi kita sebagai pengelola lembaga simpan pinjam uang, supaya keluar dari riba, jangan sampai ada akad namanya itu tadi simpan menyimpan. Nah, tapi akadnya itu bagi hasil, gitu, atau tanam modal, gitu, atau jual beli. Jual beli misalkan begini, ya, logikanya begini. Misalkan tadi pertanyaan dari Pak Sinten, Mas Haji. Ya. Usaha yang modalnya dari bank bagaimana? Ya ambillah modal dari bank yang syariah. Jadi misalkan saya perlu usaha, mau bikin peternakan, tapi saya nggak punya modal, tapi saya punya aset, mobil misalkan. Sudah, mobil ini saya jual ke bank 100 juta. Lah kok mobilnya dipakai lagi Pak? Lah saya beli lagi mobilnya. Nah, tadi akad pertama saya butuh modal 100 juta ya. Ini Pak, saya mau usaha tapi nggak punya uang, bolehlah ini saya perlu 100 juta. Ya sudah, jenengan punya mobil, Pak beli, orang bank bilang gitu, saya beli dengan harga 100 juta, kan sudah halal toh, 100 juta milik saya, mobilnya milik bank, ya toh. Setelah itu ada akad yang berikutnya, Pak saya ini masih perlu mobil nih, mau buat pengajian di Al-Aziz, pengajian di Madiun, ya toh. Saya beli lagi mobilnya, tapi dengan cara langsur, sebulannya 3 juta, sebulannya 3 juta, sampai lunas 100 juta. Misalkan bank mengambil keuntungan yang dulunya hasilnya 100 juta, saya beli dari bank itu 115 juta misalkan. Tapi kan akadnya sudah kembali kepada jual beli. Ya, jual beli yang saya lakukan namanya jual beli secara kredit atau secara angsur. Nah, maka di sini tidak ada unsur riba sama sekali, karena akadnya adalah jual beli. Jelas Pak nggih? Nggih, ngoten. Niki enten masih masyaallah jamaah enggal. Monggo enten tangga iki, saya semangat nggih. Jadi kalau dalam bahasa fikih namanya itu rohen, enggak beda. Misalkan tadi saya utang kepada seseorang, nah kemudian jaminannya mobil misalkan ya, akhirnya mobilnya ini dipakai sama dia. Maka di sini sebenarnya kalau daruratnya, hati-hatinya orang yang menghutangi itu jangan memakai barang gadean tadi. Ya sudah, digudangkan gitu aja. Dan nanti kalau seandainya terpaksa dipakai, itu akad yang paling aman itu tadi di secara jual beli atau. Nah nanti kalau dipakai itu ada akad berikutnya, berarti namanya minjam. Nah, misalkan jaminannya itu mobil ya, mobilnya dipakai sama yang menghutangi ya Mas ya. Nah itu nanti dia ada akad yang berikutnya namanya pinjam meminjam. Cuman itu tadi sebagai pihak yang menghutangi karena takut tadi ya, takut mendapatkan kemanfaatan dari yang berhutang, nah itu kita hindari. Gitu. Jelas ya. Nah, kemudian juga misalkan ya pihak pengelola koperasi atau bank itu kalau seandainya orang yang berhutang kok tidak bisa nyaur, nah itu kan sebenarnya jaminannya atau gadeannya boleh dimiliki oleh yang menghutangi toh, tapi jangan dimiliki semua, sesuai kecukupan hutangnya itu berapa gitu. Misalkan sudah pernah mengangsur tadi utangnya atau apa namanya tanggungannya jual beli secara kredit tadi 100 juta, ya sudah diangsur dapat 50 juta, berarti kan tinggal 50 juta. Lah ini mobil kalau dijual yang sebagai gade tadi lakunya 100 juta, ya jangan dimiliki semua. Mobil dijual laku 100 juta, yang 50 juta kembalikan kepada pemilik mobil sebagai jaminan ya tadi. Nah yang 50 juta untuk nutup utangnya. Nah ini kadang ya nyuwun sewu, nakalnya orang-orang yang tidak benar muamalahnya udah ambil semua, padahal dia sudah membayar angsuran sekian kali gitu. Nah maka ini perlulah namanya tashihul muamalah, meluruskan muamalah sehingga betul-betul satu butir nasi yang masuk ke dalam perut itu betul-betul halalan thayyiban.
satu teguk air yang kita teguk di tenggorokan kita betul-betul halalan thayyiban. Sekapa sih? Nggih, mugi-mugi barokah sedaya lan kita dipun tulung kalih Gusti Allah kangge ngamalaken agamanipun Allah taala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.